Oke, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Irianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas tentang sistem pertahanan jaringan, yaitu tentang firewall. Nama saya Muhammad Irianto dengan NIM 22660087. Tugas sistem pertahanan jaringan. Jadi firewall ini adalah sebuah alat keamanan untuk menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Nah, firewall juga mengontrol akses lalu lintas jaringan dianggap sah atau aman sehingga mencegah terjadinya serangan dari luar. Nah, di sini ada beberapa aturan dari firewall. Bisa kita lihat sini ya. Aturan firewall: jangan menduakan firewall, blokir semua yang tidak dikenal, cintai dan hormati file log, jangan biarkan firewall sendiri, atasi celah keamanan terbuka, jangan mengendalikan router dan aktifkan servis yang tidak perlu, lebih baik menolak melalui reject, jangan abaikan semua peringatan konfigurasi Windows yang tepat. Nah, di sini juga ada jenis-jenis firewall, mulai dari paket filter, yang dimana firewall ini sering digunakan karena paling sederhana ya. Nah, seperti itu. Yang kedua juga ada circuit level gateway. Nah, firewall ini itu merupakan bagian dari proxy server atau penghubung antara internet dengan komputer klien. Sesuai dengan namanya, secara kinerja circuit level gateway ini mengoperasinya lebih tinggi daripada model referensi OC dibandingkan dengan jenis sebelumnya. Seperti ini gambarnya tadi. Nah, yang ketiga application level. Nah, firewall yang ini disebut dengan application proxy atau gateway. Jika Anda menggunakan firewall jenis ini, maka paket tidak diperbolehkan lewat secara langsung. Artinya harus ada penghubung dan dilakukan penyaringan sebelum masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Seperti itu. Jadi aplikasi proxy ini akan secara otomatis mengaktifkan firewall dan mengalihkan permintaan ke dalam jaringan yang lebih privat. Yang keempat ada network address translation. Network address translation ini merupakan jenis firewall yang mampu melakukan proteksi secara otomatis terhadap sistem yang tengah beroperasi di belakang firewall. Tujuannya untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas jaringan untuk kemudian dikirimkan ke lingkup jaringan yang lebih luas lagi. Setelah itu ada stateful firewall, yang yaitu dikenal sebagai jenis yang cukup unik karena ciri khasnya. Ciri ini terletak pada fungsinya yang mampu menggabungkan berbagai macam keunggulan fungsi yang ditawarkan oleh jenis firewall lainnya, seperti filtering, proxy, dan circuit level. Setelah itu virtual firewall. Sesuai dengan namanya, firewall ini bisa berada dalam suatu perangkat fisik, seperti dalam komputer ataupun firewall lainnya. Jadi dalam virtual firewall tidak hanya ada satu network saja, melainkan ada beberapa network yang bisa mendapatkan proteksi dari firewall jenis ini, seperti itu. Nah, dan juga ada yang ketujuh, transparent firewall. Terakhir ada transparent firewall yang bisa juga disebut dengan bridging firewall. Keunikan jenis transparent firewall yaitu bisa menjalankan fungsi sebagaimana jenis paket filter, hampir serupa dengan stateful firewall. Sebab firewall yang satu ini sebenarnya memang bukanlah firewall murni, melainkan turunan dari stateful firewall yang sebelumnya sudah dibahaskan. Seperti itu. Dan juga ada yang namanya topologi. Bagian ini kita akan berbicara tentang berbagai topologi firewall. Di bagian ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengatur firewall tergantung pada kebutuhan Anda. Anda dapat memiliki pengaturan firewall yang sangat sederhana yang akan memberikan perlindungan yang cukup untuk komputer pribadi atau jaringan kecil Anda, atau Anda dapat memilih pengaturan yang lebih rumit yang akan memberikan perlindungan keamanan lebih. Mari kita lihat mulai solusi sederhana dan kemudian beralih ke solusi yang lebih rumit. Ingatlah bahwa kita tidak berbicara tentang firewall yang merupakan bagian dari perangkat lunak yang berjalan pada komputer yang sama yang Anda gunakan untuk terhubung ke internet dan melakukan pekerjaan Anda. Pertama ada simple dual home firewall. Firewall dual home adalah salah satu cara paling sederhana yang mungkin paling umum untuk menggunakan firewall internet masuk ke firewall secara langsung melalui modem dial-up atau melalui beberapa jenis koneksi lain seperti jalur ISDN atau modem kabel. Two Legend Network with a full export DMS.
Pada konfigurasi yang lebih maju ini terlihat pada gambar di atas, router yang terhubung keluar bekerja terhubung ke hub atau switch. Mesin yang menginginkan akses langsung ke dunia luar tanpa filter firewall terhubung ke hub ini. Salah satu adapter jaringan firewall juga terhubung ke hub ini. Adaptor jaringan lainnya terhubung ke hub internal. Mesin yang perlu dilindungi oleh firewall harus terhubung ke hub ini. Setiap hub dapat diganti dengan saklar untuk keamanan dan kecepatan tambahan, dan akan lebih efektif menggunakan saklar untuk hub internal. Ini ada topologi ya, DMS. Selanjutnya di sini ada D3 Legend Firewall. Pengaturan berkaki 3 juga dapat memberi Anda kemampuan untuk memiliki DMS jika Anda terjebak dengan topologi sederhana yang digariskan terlebih dahulu. Ganti router dengan modem dan Anda dapat melihat bagaimana ini mirip dengan topologi sederhana. Kebijakan firewall. Kebijakan umum yang diterapkan dalam suatu firewall umumnya adalah sebagai berikut. Kebijakan untuk membuang semua paket yang menuju, melintas, dan keluar dari firewall. Kebijakan untuk menerima semua paket yang menuju dan meninggalkan perangkat loopback. Kebijakan menerima semua paket sebelum mengalami routing. Implementasi firewall. Firewall dapat diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak atau kombinasinya. Nah, di sini ada beberapa implementasi firewall, tapi yang akan dijelaskan pada model ini adalah implementasi firewall filter. Nah, secara umum firewall filtering biasanya dilakukan dengan cara mendefinisikan IP address baik secara source address maupun DST address. Misalnya Anda ingin blok komputer klien yang memiliki IP tertentu, atau ketika melakukan blok terhadap IP tertentu berdasarkan IP tersebut. Firewall tidak hanya digunakan untuk melakukan blok klien agar tidak dapat mengakses resource tertentu, namun juga digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari ancaman luar. Lanjut saja, di sini ada protokol dan port. Bisa dibaca ya, penggunaan port dan protokolnya biasa dikomunikasikan dengan IP address. Misalkan Anda ingin klien tidak bisa browsing namun masih bisa ke FTP, maka Anda bisa buat rule firewall dengan yang melakukan blok di protokol TCP port 80 seperti ini. Interface, cari garis besar ada dua, input interface dan output interface. Cara menentukannya adalah dengan memperhatikan dari interface mana traffic tersebut masuk ke router dan dari interface mana traffic tersebut keluar meninggalkan router. Misalkan Anda terkoneksi ke internet melalui router mikrotik, kemudian Anda ping ke www.mikrotik.co.id dari laptop Anda, maka input interface adalah interface yang terkoneksi ke laptop Anda dan output interface adalah interface yang terkoneksi ke internet. Ini contohnya seperti di sini. Parameter P dan P, parameter P2P yaitu jika sebelumnya Anda menggunakan banyak rule, Anda bisa sederhanakan dengan menggunakan parameter P2P pada rule firewall filter. Jika Anda klik drop down, akan muncul informasi program P2P yang dapat difilter oleh firewall. Mangel, kita bisa mangel, yaitu kita biasanya membuat mangel untuk menandai paket atau koneksi, kemudian kita menggunakan untuk bandwidth. Habis itu ada connection state. Jika Anda ingin ada paket invalid lalu lalang di jaringan Anda juga bisa melakukan filtering dengan mendefinisikan parameter connection set. Paket invalid merupakan paket yang tidak memiliki koneksi dan tidak berguna sehingga akan membebani resource jaringan. Nah, setelah itu ada saat dimana kita ingin melakukan filtering terhadap beberapa IP yang tidak berurutan atau acak. Apabila kita buat rule satu persatu, tentu akan menjadi hal yang melelahkan. Nah, address list ini fungsinya untuk kita mempermudah untuk membuat list IP. Hasil layer ke-7 protokol. Jika Anda familiar dengan regex, Anda juga bisa menerapkan filtering pada layer 7 menggunakan firewall filter. Di mikrotik, penambahan regex bisa dilakukan di menu layer 7 protokol. Contohnya seperti ini. Setelah itu ada konten. Saat kita hendak melakukan blok terhadap website, salah satu langkah yang cukup mudah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan filter berdasarkan konten. Konten merupakan string yang tertampil di halaman website seperti itu ya. Misalkan kita ingin blok www.facebook.com, maka cukup isi parameter konten dengan string @facebook dengan action drop, maka website Facebook baik HTTP maupun HTTPS tidak dapat diakses. Habis itu ada MAC address. Ketika melakukan filter by IP address, terkadang ada user nakal yang dengan mengganti IP address. Untuk mengatasi kenakalan ini, kita bisa menerapkan filtering by MAC address. Kita catat informasi MAC address yang digunakan user tersebut, kemudian kita tambahkan ke parameter search. MAC address ini
MAC address di role firewall kita. Dengan begitu selama user tersebut masih menggunakan device yang sama, dia tetap terfilter walaupun terganti IP. So email adalah salah satu solusi alternatif. Selain kita harus report membuat shareholder dan script, kita bisa memanfaatkan fitur time di firewall filter. Fitur ini menentukan kapan role firewall tersebut dijalankan, bukan hanya untuk menentukan jam saja. Fitur ini bisa digunakan untuk menentukan hari apa saja role tersebut berjalan. Yang terakhir, administrasi firewall. Administrator dapat mengonfigurasi, mengelola, dan memantau firewall menggunakan antarmuka web CLI dan antarmuka manajemen API. Anda dapat menjelaskan akses administrasi informasi peran ke antarmuka manajemen untuk mendelegasikan tugas atau izin tertentu kepada administrator tertentu. Ya, itu saja presentasi atau penjelasan singkat dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf, dan saya yakin pasti kurangnya banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.